Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Weni Darmawan. Saya merupakan peserta angkatan kedua BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Hari ini saya ingin menyelesaikan kegiatan pengimbasan yang merupakan kegiatan yang harus dilakukan setelah menyelesaikan BIMTEK Guru Belajar. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai asesmen kompetensi minimum. Berdasarkan hasil PISA, membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dengan memberlakukan asesmen nasional. Seperti yang kita ketahui, ujian nasional sudah tidak relevan dengan tuntutan dunia sekarang ini. Ujian nasional hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi dan pencapaian nilai akhir. Berbeda dengan asesmen nasional atau AN yang tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional dengan tujuan membentuk profil pelajar Pancasila. Karakter pelajar Pancasila tersebut yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. 6. Gotong royong. Pada era transformasi pendidikan abad 21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21 yang menuntut siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. 3. Instrumen utama pada asesmen nasional, yaitu 1. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. 2. Survei karakter yang mengukur sikap, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. 3. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar di kelas dan di tingkat sekolah. Adapun asesmen nasional dirancang untuk memotret mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, Dinas Pendidikan, dan Kemendikbud. Jadi, asesmen nasional diberikan kepada kelas 5, 8, 11 yang dilakukan pada siswa yang dipilih secara acak
dengan tujuan agar guru atau sekolah dapat melakukan perbaikan mutu. Perbaikan mutu pembelajaran berkelanjutan pada siswa sebelum siswa menyelesaikan jenjang sekolah atau melanjutkan jenjang sekolah berikutnya. Model soal asesmen nasional berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk tingkat SD berjumlah 30 soal. Untuk SMP dan SMA sederajat berjumlah 36 soal. Dengan sasaran penilaian kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Bapak Ibu, untuk mengetahui lebih lanjut tentang asesmen kompetensi minimum, lebih lanjut silakan Bapak Ibu mengikuti BIMTEK yang diadakan oleh Kemendikbud. Berikut ini langkah-langkah cara mendaftar untuk mengikuti BIMTEK. Hal penting yang harus kita miliki sebelum mengikuti BIMTEK adalah kita harus memiliki akun SIM PKB yang didapat dari Ketua Gugus. Berikut ini langkah-langkah mengikuti BIMTEK. Pertama, kita masuk ke portal gurubelajar.kemdikbud.go.id. Lalu kita klik "Oke, saya mengerti". Kemudian kita memilih seri asesmen kompetensi minimum. Lalu klik "Masuk". Kemudian kita masukkan nomor SIM PKB kita. Nah, Bapak Ibu sudah dapat mengikuti pelatihan BIMTEK ini. Silakan Bapak Ibu mengikuti hingga mencapai progres 100%. Banyak hal yang dapat kita ketahui tentang AKM. Cukup mudah loh Bapak Ibu cara mengikutinya. Nah, jika kita sudah 100%, maka kita harus melakukan pengimbasan atau sosialisasi tentang BIMTEK seperti yang saya lakukan saat ini. Tujuan dari pengimbasan ini adalah mensosialisasikan kepada rekan guru untuk mengetahui dan mengikuti BIMTEK yang dilaksanakan oleh Kemdikbud. Berikut ini jadwal BIMTEK yang terdiri dari 11 angkatan. Saya merupakan angkatan kedua, jadi Bapak Ibu masih berkesempatan untuk mengikuti BIMTEK ini. Angkatan terakhir dilaksanakan pada tanggal 23 Februari hingga 27 Februari. Silakan Bapak Ibu ikuti, banyak hal yang dapat kita ketahui tentang AKM. Saya sudah melakukan pengimbasan kepada teman-teman guru saya lewat Meet. Saya melakukannya lewat Meet karena keadaan sekarang yang memaksa kita untuk melakukan kegiatan secara online. Saya melakukannya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 12:10. Sekian kegiatan pengimbasan saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan tetap semangat.